Baik, saya akan menjelaskan mengenai program yang telah kita buat, di mana kita menggunakan inputan buffer feeder, lalu kita mendeklarasikan nilai konstanta dari limit dana tunai dan limit paylater, bunga paylater, dan dana tunai. Dengan deklarasi kita menggunakan public static final. Lalu kita mendeklarasikan variabel yang kita gunakan, yaitu dengan tipe data string, integer, byte, long, dan double. Di sini kita menginisialisasikan data array, long, string, dan integer, di mana berguna untuk menginisialisasikan username. Lalu kita menggunakan perulangan while jika nilainya benar. Itu untuk pertanyaan sudah menikah pun atau belum. Jika kita menjawabnya sudah, maka akan masukkan ke if pertama. Jika jawabannya belum, maka masuk ke else if. Jika jawabannya salah, maka tidak sesuai, maka dia akan masuk ke pilihan Anda tidak benar, dan itu akan diulang jika tidak masuk ke if else. If else if. Lalu dalam if ini kita menggunakan perulangan do untuk menginput pin. Jika pinnya lebih kurang dari 6 atau lebih dari 6, maka dia akan terulang terus-menerus. Di sini kita menggunakan for juga untuk mengurutkan username, nomor HP, password, dan pin. Jika itu terurut atau sesuai, maka bisa login dengan menggunakan if berhasil login, jika tidak username dan password salah. Dan ini sistem exit adalah untuk keluar dari program. Sama seperti yang tadi, kita untuk membuat akun kita menggunakan belum, kita menggunakan perulangan while juga untuk pendapatan bulanan. Jika pendapatan bulanan lebih dari 3.500.000, maka program akan dijalankan ke program selanjutnya. Jika tidak, maka akan menggunakan output pendapatan tidak sesuai kriteria dan akan diulangkan dengan pertanyaan sebelumnya. Lalu kita menggunakan perulangan while juga, di mana while ini digunakan untuk menginput pin. Jika pinnya itu benar, maka dia akan output limit paylater dan limit dana tunai. Jika tidak, maka dia akan mengoutput pin Anda salah, pin harus memiliki 6 digit dan akan diulang pertanyaan sebelumnya. Di sini kita ada 6 layanan, yaitu ada layanan peminjaman uang, pulsa dan pakai data, tagihan, penambah limit, cek limit, dan exit. Di sini kita tanyakan, silakan pilih layanan. Switch ini kita masukkan ke layanan. Jadi jika kita masukkan layanan 1 itu masuk ke pinjaman uang, layanan 2 masuk ke pulsa pakai data, layanan 3 masuk ke tagihan, layanan keempat tambahan limit, layanan 5 masuk ke limit, layanan 6 itu adalah keluar atau exit. Di sini di peminjaman uang kita menggunakan perulangan while lagi. Jika nilainya benar, itu akan masuk ke if. Di sini ada pertanyaan, jika pilih jenis pinjaman, jika masuk pinjaman 1, maka dia akan di sini ada perulangan while. Jika pertanyaannya benar dari pemilihan jenis pinjaman, maka dia masuk ke if. Jika salah input, misalnya kita input 3, maka dia akan berulang terus karena di sini nilainya true. Di dalam if ini kita masukkan ada if-nya juga untuk menginisialisasikan jika limitnya itu tidak lebih dari limit yang telah ditentukan untuk limit paylater, maka dia bisa output dari pinjaman. Jika tidak, maka tidak bisa diberi pinjaman atau pinjaman melebihi limit. Sama seperti pinjaman paylater, dana tunai juga seperti itu. Di sini di case 2 untuk pasar dan pakai data kita menggunakan perulangan awal juga untuk pertanyaannya. Lalu kita menggunakan if untuk inputan sama seperti yang tadi. Lalu bedanya kita di dalam if itu ada perulangan lagi while, dari mana untuk pertanyaan provider jika nilainya benar juga nih true, maka akan masuk ke pilihan provider 1 itu untuk Telkomsel, 2 untuk SL, dan seterusnya. Sama seperti yang tadi, ini juga kita menggunakan perulangan true untuk setiap pertanyaan provider yang ini untuk kuota. Lalu untuk tagihan, di sini kita menggunakan pertanyaan seperti yang tadi juga. Nanti kita ada pertanyaan, jika salah itu udah langsung berhenti. Sini ada pilihan layanan tagihan. Sini layanan tagihannya itu antara 1 atau 2, listrik atau PDAM. Lalu kita masukkan durasi tagihannya itu menekan integer. Lalu untuk double total tagihan itu ada deklarasi menjadi 0. Di sini kita menggunakan switch case. Sebelumnya kita menggunakan if, kita mencoba sini menggunakan switch case, di mana case 1 untuk listrik, case 2 untuk PDAM. Di sini kita menggunakan perulangan for. Jika kita masukkan inputannya 2 bulan, maka pertanyaan dalam sini akan mencetak 2 kali. Jika kita masukinnya 1 bulan, maka dia akan mencetak 1 kali aja. Dan nanti jika kita masukkannya 2 bulan, maka ini akan
ditotalkan sebanyak 2 kali. Jadi kalau misalnya sekali, misalnya 2, ditambahkan 2 bulan tadi, misalnya 3 bulan tadi, dan setelah kita input. Di sini ada pencetakan auto output dari inputan pertanyaan yang di atas. Di sini kita ada kesempatan ini untuk penambahan limit. Jadi kita sebelumnya akan mencetak limit untuk dana tunai dan paylater, di mana kita menggunakan perulangan while. Jika pertanyaannya benar atau tidak, misalnya kita sudah ada pertanyaan apakah Anda yakin ingin menambahkan limit peminjaman. Jika iya, maka akan masuk ke if, dan jika tidak, masuk ke else if. Else ini akan dicatat terus jika jawabannya salah dan akan diulang karena di sini nilainya true. Ini equals ignore case digunakan untuk jika kita menggunakan iya dengan huruf kecil, maka dia tetap dimasukkan ke sini. Jika iya dengan huruf besar dan kecil, dia masukkan ke sini. Lalu untuk case 5 sama, kita menggunakan perulangan while. While jika nilainya benar, maka perulangan akan selesai. Jika nilainya salah, maka perulangan akan ditanyakan kembali. Seperti masukkan jenis limitnya, misalnya kita inputnya 3, maka dia akan berulang terus-terusan dan mengeluarkan output seperti ini. Untuk case 6, itu adalah exit, dimana jika kita udah masuk login, lalu kita ingin keluar, kita menggunakan case 6, kita mengetik 6, lalu dia akan keluar dengan menggunakan system.out.println. Kenapa tidak menggunakan system.exit? Karena ini adalah cache atau alur yang terakhir, jadi dia otomatis akan keluar. Ini akan menjelaskan jalannya program pinjaman online Indodana Paylater dan peminjaman. Di sini ada bacaan sudah memiliki akun atau belum. Jika sudah, ketik sudah. Selanjutnya kita diminta untuk login dengan memasukkan nomor handphone. Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan password. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan 6 digit PIN. Apabila semua benar, akan ada bacaan login berhasil. Saya Nagita Triviani. Di sini saya akan menjelaskan jalannya program Indodana Paylater dan peminjaman. Di sini ada bacaan sudah memiliki akun atau belum. Jika belum, ketik belum. Selanjutnya kita diminta untuk registrasi akun dengan memasukkan email. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan password. Nama depan, nama belakang, dan kita diminta untuk memasukkan NIK. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nomor telepon. Dan kita diminta untuk memasukkan pendidikan terakhir. Kita diminta untuk memasukkan pendapatan bulanan dan memasukkan alamat saat ini. Lalu selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan kontak daerah dengan memasukkan yang lengkap. Nomor telepon, dan membuat 6 digit PIN. Jika sudah, akan muncul bacaan registrasi berhasil. Selamat, Anda akan mendapatkan limit dana tunai sebesar 10 juta dan limit paylater sebesar 20 juta. Kode peminjaman uang yang dana tunai. Jumlah peminjamannya misalnya 2 juta. Lama peminjamannya 3 bulan. Dan total yang dikembalikan jadi 2.180.000. Ini kita akan coba untuk
mengisi pulsa, itu nomor yang kedua, menggunakan provider Telkomsel, dan nomor teleponnya 12. Jumlah pulsa yang ingin diisi 20.000 dan pulsanya sudah masuk dengan harga sebesar 22.000. Saya akan masukkan tagihan, itu nomor 3. Saya belum 3. Sini ada pilihan, yaitu listrik dan PDAM, kita buat yang listrik. Sini ada jumlah durasi tagihan, kita buat yang 1 bulan. Oke, ketika 1 bulan selesai, di sini ada jumlah meteran. Untuk 1 bulan tersebut kita saja 10. Untuk 1 bulan itu ada total tagihan sebesar Rp14.447. Sekarang akan membahas tentang penambahan limit. Oke, kita klik 4. Di sini limit yang saya punya ada 10 juta. Sedangkan limit paylater saat ini sebesar 20 juta. Saya ingin menambahkan limit, berarti kita jawab ya. Apakah yakin Anda ingin mendapatkan limit pinjaman? Ya, masukkan pendapatan baru. Pendapatan saya tambah sebesar Rp6 juta. Untuk jumlah pengeluaran saya akan naik Rp1. Oke, sudah. Nah, limit dana saya di sini bertambah menjadi Rp11.750.000, sedangkan limit paylater saya saat ini bertambah menjadi Rp23.500.000. Lalu kita masuk ke check limit, mana kita pilih layanannya itu adalah check limit itu 5. Nah, setelah kita input, sini ditanya kita mau limit dana tunai atau limit paylater yang akan kita cek. Kita sini masukkan limit dana tunai terlebih dahulu. Maka setelah kita masukkan, itu akan mencetak limit dana tunai Anda saat ini sebesar 10 juta. Nah, jadi kalau misalnya kita coba lagi untuk cek yang limit paylater, kita lakukan layanan lagi. Lalu kita masukkan untuk cek limit paylater itu adalah 2. Nah, jadi nanti akan mencetak limit paylater Anda saat ini sebesar 20 juta. Nah, sekarang kita coba untuk mencoba layanan exit, di mana layanan exit ini berguna untuk jika kita setelah selesai melakukan pembelian di layanan, misalnya beli kuota, pulsa, tagihan, atau peminjaman uang, kita bisa menggunakan menu exit dengan pilihan layanan, maka program akan selesai dan akan mencetak terima kasih sudah menggunakan Indodana.